Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kita kali ini bahas pendekatan-pendekatan kualitatif, uh, khusus analisis wacana kritis atau critical discourse analysis, disingkat dengan AWK atau CDA. AWK ini metode baru di dalam penelitian ilmu-ilmu sosial dan budaya, tapi bisa juga di beberapa negara maju sudah diterapkan di pendidikan. Ringkas sejarahnya, AWK ini dimulai dari simposium di Amsterdam tahun 91, dihadiri oleh beberapa tokoh yang sampai hari ini bisa disebut sebagai pionir atau pencetus metodologi ini. Di antaranya mungkin beberapa nama yang saya sebut mungkin baru bagi yang baru kenal dengan AWK, misalnya Teun van Dijk, kemudian ada Norman Fairlaw, G. Kress, kemudian Van Leeuwen, Ruud Wodak. Di Indonesia itu dikembangkan oleh Harriet Moko. Nah, apa asumsi-asumsi atau prinsip-prinsip dasar dari AWK? Nah, ini sebelum ke situ kita memaparkan tujuan. Kita mesti memahami tujuan CDA itu sendiri. Nah, tujuan CDA itu seperti yang tertulis di slide, itu mendapat pengaruh dari teori kritis, kemudian dari filsafat poststrukturalisme juga. Tujuannya itu memproduksi pencerahan dan emansipasi. Bisakah sebuah metodologi penelitian melakukan itu? Bisa sebenarnya. Nah, kalau ingin diringkas, tujuannya bisa saja disebut sebagai demistifikasi. Jadi demistifikasi wacana. Nah, analisis wacana kritis atau CDA ini itu metode yang bertujuan untuk mengungkapkan atau menyibakkan kekuasaan, selubung dominasi, ketidaksetaraan yang dipraktikkan, diproduksi, ataupun dilawan oleh sebuah teks tertulis ataupun perbincangan. Itu yang disebut dengan wacana nanti. Teks tertulis maupun perbincangan dalam suatu konteks sosial politis. Bisa juga dalam konteks pendidikan, dalam konteks wacana agama atau apapun. Tujuannya seperti itu. Bila ingin diringkas, AWK itu membongkar selubung dominasi dan ketidakbecusan sosial. Nah, jadi tujuan itu bedanya wacana kritis, analisis biasa, analisis wacana dengan analisis wacana kritis. Ada beberapa postulat mungkin dalil yang bisa ini saya ambil di bukunya Harriet Moko. Pertama, semua pendekatan AWK itu mesti berorientasi ke masalah sosial. Nah, maka peneliti dituntut untuk menguasai lintas ilmu interdisiplin. Yang kedua, keprihatinan utama adalah mendemistifikasi ideologi. Nah, itu yang seperti di slide sebelumnya, mendemistifikasi ideologi dan kekuasaan melalui penelitian sistematik. Terus yang ketiga, bersifat reflektif dalam proses penelitian. Reflektif itu artinya peneliti, reflektif itu berasal dari bahasa Yunani, reflektere, artinya menunduk. Reflektif di sini artinya peneliti melihat ke dalam dirinya sendiri. Nah, ini lagi-lagi aneh kan? Kita ingin meneliti tapi kita disuruh mengawasi dan melihat diri kita sendiri. Maksudnya itu peneliti bisa mengambil jarak. Bisa mengambil jarak, jangan-jangan asumsi yang dimasukkan seperti dalam fenomenologi minggu kemarin itu adalah asumsi kita. Jadi bukan fenomena sebenarnya, bukan problem sosial yang sebenarnya, tapi itu hanya asumsi, hanya kalau bahasa milenial itu halusinasi, hanya ilusi peneliti.
Tidak seperti itu. Nah, itu gunanya reflektif. Mengambil jarak untuk memeriksa nilai dan ideologi peneliti sendiri. Contoh, kalau penelitinya itu sudah pro ke garis keras, nanti setiap fenomena akan dikait-kaitkan ke sana. Itu yang disebut dengan peneliti mesti reflektif terhadap ideologi yang dia anut sendiri. Jadi kita mesti kritis terhadap diri sendiri. Untuk peneliti itu. Nah, kemudian analisis wacana kritis itu kan terdiri dari 3 kata, analisis, wacana, dan kritis. Nah, kita mulai dari wacana. Ini yang menjadi objek kajian. Apa itu wacana atau discourse? Discourse. Nah, di sini saya ambil dari teksnya Scriven. Discourse itu, wacana itu adalah segala sesuatu yang tertulis dan yang teks tertulis ataupun teks lisan, itu yang disebut dengan wacana. Kemudian Lemke juga mendefinisikan teks itu sebagai realisasi konkret dari bentuk abstrak suatu pengetahuan. Realisasi konkret dari bentuk abstrak suatu pengetahuan. Nanti kita akan kasih contoh biar lebih ini. Nah, kemudian wacana juga itu sebagai bentuk pengetahuan dan ingatan, di mana teks itu mengilustrasikan ungkapan konkret ataupun dokumen-dokumen yang tertulis. Seperti itu. Itu wacana. Misalnya ada lagi pengertian wacana itu adalah seperti di Paul Ricoeur misalnya, wacana itu adalah sebuah dunia yang menghubungkan antara teks dengan dunia pengalaman manusia. Itu wacana. Nah, jadi di dalam teks, misalnya menurut Paul Ricoeur, teks itu adalah wacana yang terpatri di dalam tulisan. Discourse is text, any fixed text fixed within discourse, seperti itu. Nah, itu wacana. Jadi wacana itu bisa tulisan, bisa kemudian teks tulisan maupun teks perbincangan, teks hasil perbincangan, bisa pidato, bisa orasi suatu tokoh gitu kan, bisa himbauan, apapun yang berkaitan dengan teks itu bisa disebut sebagai wacana. Artinya teks itu mesti dilihat tidak sebagai tata bahasa saja, tapi dia mengilustrasikan, merepresentasikan suatu peristiwa, suatu kejadian yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira begitu. Nah, kemudian kritis. Kritis itu apa? Kritis itu dapat dia pahami sebagai mengambil jarak. Sikap yang mengambil jarak. Jadi kritis itu sebuah sikap. Sikap mengambil jarak antar data dalam konteks sosial. Jadi kita punya sikap. Misalnya ada terjadi kekerasan seksual misalnya di lokasi peneliti, di wilayah hidup peneliti. Nah, kritis artinya peneliti punya sikap. Misalnya peneliti sudah tidak setuju, itu kekerasan loh. Menurut hemat peneliti misalnya, itu disebut dengan kritis. Dia mengambil jarak dengan fenomena yang terjadi. Jadi kritis ada kaitannya dengan refleksi tadi. Orang yang punya refleksi itu bisa mengambil jarak. Artinya dia punya sikap terhadap suatu peristiwa, terhadap suatu kejadian tertentu. Mengenai pengaruh filsafat yang melatar belakangi AWK itu bisa dibaca di bukunya Harriet Moko, judulnya Critical Discourse Analysis, analisis wacana kritis, landasan teori, metodologi, dan penerapan. Ini satu-satunya buku menurut saya yang AWK yang ditulis oleh orang Indonesia sendiri. Selebihnya terjemahan biasanya dari Ruth Wodak, dari Norman Fairlaw, dan lain-lain. Ini salah satu pengembang AWK di Indonesia. Nah, ini tokonya, toko-toko pendiri. Di sini Norman Fairlaw, kemudian ini ada bibliografinya, kemudian ada
biografi ringkasnya juga di sini. Ada Teun Pandik dari Belanda, pengembang AWK juga. Ini bisa diklik dan ada buku-bukunya di sini, e-booknya silakan Anda klik. Misalnya kita klik Norman Fairlaw di sini. Nah, muncul. Ini saya link ke Wikipedia. Jadi kalian bisa baca siapa Norman Fairlaw. Misalnya di sini dia Profesor Emeritus Linguistik di Departemen Linguistik dan Bahasa Inggris di Lancaster University ya. Bisa kalian perdalam maksudnya. Oke. Nah, ini tokoh-tokohnya. Kemudian, nah sebelum kita masuk ke tadi sudah dijelaskan wacana itu apa. Wacana itu adalah teks yang tertulis atau teks oral. Teks yang lisan, percakapan, pidato itu bisa masuk ke wacana. Nah, apa bedanya uh, uh, dengan analisis teks biasa? Nah, saya mulainya dari fenomena bahasa, strukturalisme Ferdinand de Saussure. Di dalam konsep Ferdinand de Saussure tentang tanda ini nanti dikembangkan kalau di ilmu budaya menjadi semiotika. Nah, Saussure itu mengembangkan teori tentang tanda. Bahwa tanda itu dalam bahasa itu ada tanda. Tanda, sign di sini mengandung dua komponen. Yang pertama signifier, penanda, sebut saja artinya penanda. Kemudian signified. Signified itu tinanda. Jadi ada petanda, ada yang ditandai gitu. Nah, misalnya saya menyebut kata kucing. Nah, kucing dalam huruf KUCI itu adalah tanda sebenarnya. Tanda. Nah, dia menunjuk fenomena di luarnya, menunjuk ke hewan tertentu yang disebut dengan kucing yang kita kenal dengan masyarakat kita sebagai kucing. Nah, itu tanda. Jadi arti ada tanda bahasa memang yang kita pakai sehari-hari, gelas misalnya, seperti itu. Tapi gelas itu baru kita pahami ketika kita melihat bendanya, gelas. Nah, itu disebut dengan signifier. Jadi ada yang penanda, ada yang ditandai seperti itu. Itu yang disebut dengan signifikasi ya. Jadi bahasa ada salah satu fungsinya fungsi signifikansi di situ. Dia merepresentasi realitas eksternal seperti itu. Ada kucing, anjing misalnya. Kita bisa menyebut nama. Nama itu bisa jadi signifier, dia identitas penanda identitas, hanya indeks. Tetapi kucing itu sendiri kita harus tahu binatangnya seperti apa. Nah, kata kucing itu adalah signifier, penanda. Petandanya atau tinandanya itu adalah binatang kucing itu sendiri. Itu dasar dari strukturalisme yang nanti kemudian berkembang menjadi semiotika. Nah, apa fungsinya kita belajar ini? Nanti kita bisa membedakan apa pengertian teks yang dimaksud oleh Saussure dengan nanti yang dianalisis wacana kritis. Nah, ini contohnya. Nah, tanda, penanda, dan petanda, signifier hubungan signifikansi antara dua hal ini, relasi antara penanda dan petanda bisa dilihat di sini. Nah, tanda, tulisan, konsep. Penanda itu, signifier itu hanya tulisannya, tapi petandanya, kucing itu sendiri adalah sebuah konsep. Gitu. Teksnya kucing, tapi kalian punya konsep di kepala kalian, punya skema, itu punya bayangan, punya imajinasi, begini loh kucing. Bagi yang sudah pernah melihat kucing. Nah, bagi yang belum, tidak bisa membuat konsep di kepala. Jadi, kata kucing itu tidak bermakna apa-apa bagi orang yang tidak tahu itu kucing. Seperti itu. Nah, dari Saussure, analisis teks biasa, kemudian bergerak ke analisis wacana kritis. Seperti itu. Nah, jadi wacana itu bukan hanya teks biasa, tetapi praksis sosial. Dia suatu praksis sosial dalam bentuk interaksi simbolis yang bisa terungkap, nah atau direpresentasikan dalam pembicaraan, tulisan, gambar, diagram, film, musik, lagu, meme sekarang itu kan. Meme itu bisa diteliti melalui analisis wacana kritis. Nah,
di era netizen ini kan meme menjadi salah satu eh, artefak budaya kontemporer juga kan. Meme, kemudian status-status, kemudian tweet-tweetan di media sosial itu bisa dikaji dengan analisis wacana kritis. Seperti itu. Menggambarkan apa sih? Misalnya ada hashtag eh, lockdown gitu. Berarti bukan hanya kata, tapi ada himbauan, ada harapan, ada seruan. Nah, itu yang coba digali oleh AWK misalnya seperti itu. Misalnya lagi zaman kuliah online, uh, hashtag misalnya oleh mahasiswa, kami tidak ingin kuliah online. Itu secara struktural, kami itu subjek, predikat, objek, itu hanya hubungan sintaksis. Tetapi sebenarnya teks itu menggambarkan realitas sosial yang di luar. Ada harapan, ada keinginan, ada himbauan, atau juga ada bentuk perlawanan dari situ. Nah, itu fungsi sebuah teks ditinjau dari perspektif analisis wacana kritis. Nah, ada beberapa karakter. Yang pertama itu tindakan. Tindakan uh, karakter CDA yang pertama tindakan. Wacana dipandang sebagai suatu yang bertujuan, seperti misalnya tujuannya untuk mempengaruhi, mendebat, membujuk, merayu, menyanggah, mereaksi dan sebagainya. Nah, wacana juga dipahami sebagai sesuatu yang diekspresikan secara sadar, terkontrol, bukan sesuatu yang di luar kendali atau dilakukan secara tidak sadar. Jadi, berwacana itu merupakan suatu tindakan. Kalau di J.L. Austin ada nama teori namanya teori X-Speech, teori uh, perbincangan tindakan gitu ya. Jadi perbincangan, suatu wacana, obrolan, teks atau apapun itu bisa disebut sebagai tindakan. Berwacana berarti Anda bertindak seperti itu. Itu salah satu karakter JDA. Karakter selanjutnya itu konteks. Jadi setiap teks itu pasti punya konteks. Ini yang kadang-kadang luput dari analisis wacana biasa atau analisis wacana yang tradisional seperti itu. Partisipan wacana dalam artian ini orang yang melontarkan wacana atau orang yang terlibat di dalam wacana, yaitu mempunyai latar belakang ya, jenis kelamin, umur, pendidikan, kepentingan, sosial, etnis, agama. Artinya setiap penutur dalam suatu wacana atau yang mendengarkan itu pasti punya konteks sosialnya masing-masing. Kepentingannya, beda kelas sosialnya. Nah, di situ. Nah, latar sosial tertentu kemudian seperti tempat, waktu, posisi pembicara, setting maksudnya. Kalau dalam film itu ada setting. Nah, itu juga mempengaruhi nanti. Jadi ada pertama tindakan, kemudian yang kedua konteks. Konteks tindakan dan konteks itu sangat berguna untuk memahami bagaimana suatu wacana itu terus diproduksi atau dilawan atau ditentang atau diperbanyak gitu. Wacana terus diproduksi terus menerus gitu misalnya. Misalnya iklan-iklan kampanye politik misalnya seperti itu kan. Orang Bangka asli di pinggir ini, pilih nomor ini orang Bangka asli. Wacana. Jadi itu yang coba digaungkan gitu. Jadi ada maksud dari sebuah teks. Teks tidak pernah uh, murni. Teks tidak pernah punya tujuan pada dirinya sendiri. Teks pasti punya tujuan dan kepentingan seperti itu. Apapun kepentingannya baik-baik atau apa uh, baik ataupun buruk seperti itu. Sebuah teks bersifat himbauan pasti punya dampak psikologis, sosial dan budaya seperti itu. Misalnya saya menyuruh tutup pintu itu bukan hanya dianalisis sebagai kalimat perintah, ada subjeknya, ada kalimat, ada anak kalimat segala macam tidak, tetapi itu adalah sebuah perintah punya efek, artinya yang pendengar atau orang yang disuruh atau orang yang saya maksudkan itu diharapkan melakukan sebuah tindakan yaitu menutup jendela. Ada efek tindakan atau efek psikologi. Saya membujuk, sedang merayu misalnya. Bayangkan seorang makelar misalnya, belilah ini, barang A gitu. Ini bagus untuk kesehatan segala macam. Ada tujuan di situ, mempengaruhi psikis. Ada fungsi-fungsi sugestif di situ, ada fungsi-fungsi persuasif di situ. Nah, itu yang disebut dengan konteks.
Kemudian karakter berikutnya adalah historis, ya pasti ini. Jadi sebuah teks itu tidak jatuh langsung dari langit, pasti punya latar belakang historis, punya posisinya dalam sejarah, seperti itu. Entah itu kebijakan pendidikan misalnya, sebuah undang-undang, kebijakan zonasi misalnya, kalau dalam pendidikan itu bisa diteliti dengan analisis wacana kritis. Ada historisnya, ada asbabun nuzulnya, kenapa kebijakan zonasi itu bisa dikeluarkan oleh pemerintah misalnya, itu bisa diteliti. Nah, kemudian karakter berikutnya adalah kekuasaan. Ini salah satu unsur yang paling penting dalam AWK, ya. Kekuasaan di sini. Uh, Kalau kalian banyak membaca misalnya dari Michel Foucault, itu akan dapat pertautan antara wacana dan kekuasaan. Bagaimana kekuasaan hari ini tidak dilakukan secara represif, tetapi melalui sebuah wacana, melalui himbauan, melalui atas nama misalnya, atas nama agama, atas nama apa, seperti itu. Nah, power itu sendiri apa? Power itu tidak dimiliki, kata Michel Foucault, tetapi dia tersebar, dia bisa diorganisasikan. Power, di mana ada ketimpangan, di mana ada relasi perbedaan, di situ ada kekuasaan. Saya misalnya dengan saya guru misalnya, saya guru punya wewenang tertentu dengan murid, itu ada relasi diferensiasi di situ. Ada relasi perbedaan. Di situ ada kekuasaan, ada otoritas. Saya punya otoritas. Saya berhak mengeluarkan Anda dari kelas misalnya ketika Anda tidak mengikuti rule of game di dalam kelas kita misalnya. Nah, itu yang disebut dengan kekuasaan. Tapi tidak dengan kekerasan, tapi dengan wacana. Ada peraturan seperti ini, ada peraturan seperti itu. Anda saya tendang, itu karena ada peraturan. Nah, itu pertautan antara wacana dan kekuasaan. Jadi tidak menggunakan kekerasan secara langsung, seperti itu. Nah, itu yang sekarang terjadi, seperti itu. Nah, ada hubungan kekuasaan dan wacana itu ada yang baik misalnya. Ustadz yang sedang ceramah itu baik berarti punya efek psikologis gitu kan. Nah, tapi ketika itu berkaitan dengan manipulasi, dengan dominasi. Nah, mungkin itu yang kalian bongkar. Jadi, fokus kalian adalah ketidakberesan sosialnya. Seperti itu. Jadi di mana ada kekuasaan, kekuasaan itu hadir itu dari relasi perbedaan. Efek dari perbedaan itu dalam suatu struktur sosial. Itu disebut dengan powers. Bahasa itu mengindeksi punya indeks ke kekuasaan, merepresentasikan kekuasaan. Nah, CDA itu tertarik bagaimana caranya bentuk-bentuk bahasa, bentuk-bentuk percakapan itu digunakan untuk mengekspresikan dan memanipulasi kekuasaan. Misalnya, saya itu misalnya uh, lagi istri saya lagi pengen mobil baru, saya nggak punya duit, saya mau nolak tapi gengsi. Nah, kemudian saya bilang gini, uh, untuk apa kita beli mobil baru? Sedangkan kendaraan lama masih ada. Itu pemborosan namanya. Pemborosan itu adalah perbuatan setan. Saya menggunakan wacana bahwa beli mobil baru itu adalah boros. Boros sama dengan perbuatan setan. Nah, wacana itu yang saya gunakan. Untuk apa? Untuk memanipulasi kekuasaan. Untuk membujuk, untuk merayu, untuk merubah keinginan, untuk memberikan dampak psikologis kepada si pendengar, kepada uh, lokutor ya. Ada lokutor, interlokutor dan lokusionari kalau dalam Jane Austen. Kekuasaan itu karakter inti dari critical discourse analysis atau dari AWK. Nah, ini yang tidak kalah penting. Kemudian ideologi, ini penting juga. Nah, ideologi ya, ideologi itu apa? Saya memakai Thompson di sini. Ideologi itu dia ini salah satu penerjemah bukunya Paul Ricoeur, Ideologi dan Utopia. Ideologi menurut Thompson itu mengacu kepada bentuk sosial dan proses-proses di dalamnya, di mana bentuk-bentuk simbolik itu disirkulasi dalam suatu dunia sosial tertentu. Itu adalah ideologi. Jadi Thompson itu melihat ideologi sebagai
cara suatu makna dikonstruksikan kemudian menjadi suatu bentuk simbol dan itu disetujui. Disetujui. Misalnya di suatu kultur yang melanggengkan kekerasan, misalnya terhadap perempuan, misalnya membawa memukul istri itu nggak apa-apa misalnya, karena memang istri adalah uh, berada di bawah laki-laki misalnya. Nah itu ideologi, namanya ideologi patriarki seperti itu. Semua orang sepakat seperti itu, seolah-olah tidak ada masalah dengan hal itu. Itu yang disebut dengan ideologi. Misalnya lagi ideologi terorisme, um, membunuh diri, bunuh diri ya, self bombing itu, self suicide, bunuh diri menggunakan bom itu adalah jihad fisabilillah misalnya seperti itu. Nah, itu bagaimana ideologi terorisme itu bekerja dalam setiap kepala anggotanya. Nah, itu yang disebut dengan ideologi. Seperti itu. Dia diterima tanpa paksaan. Ideologi itu biasanya terserap hasil sosialisasi gitu. Hasil sosialisasi. Entah dari pendidikan, training, atau ya kehidupan sehari-hari, lingkungan sehari-hari. Itu yang disebut dengan ideologi. Nah, uh, biasanya ideologi itu pasti diserukan oleh kelompok dominan seperti itu. Ya, makanya diterima masyarakat sebagai sesuatu yang benar dan yang wajar, padahal belum tentu. Nah, pembongkaran atas relasi kekuasaan, atas ideologi itu yang menjadi minat utama dari AWK, analisa wacana kritis. Di bidang apapun, sosial budaya, pendidikan gitu kan. Pierre Bourdieu pernah meneliti tentang bagaimana sekolah di Prancis itu ternyata melanggengkan kebudayaan para bangsawan, hanya orang-orang kelas atas, bourgeois disebut di situ. Nah, karena ternyata syarat masuk sekolah itu harus setelah dicek oleh Bourdieu bahwa suatu sekolah di Prancis itu menerima siswa yang bagus di bahasa Latin, bagus di sastra Prancis dan membaca sastra, kemudian ya mengkaji hal-hal yang bersifat uh, kebudayaan seperti itu hanya dilakukan oleh kalangan bordeaux yang punya banyak waktu, sedangkan misalnya nelayan, petani itu tidak sempat. Otomatis karena struktur uh, kurikulumnya seperti itu, maka yang anak petani yang kelas bawah itu tidak akan bisa melampaui kompetensi anak-anak di atasnya, anak kelas atasnya, anak-anak borjuis. Jadi yang borjuis tetap langgeng. Nah, itu dipatrikan ideologi itu dengan suatu bentuk kebijakan-kebijakan pendidikan yang itu diterima dan dianggap sebagai kebenaran oleh masyarakat di situ, baik sadar ataupun tidak sadar. Pelanggengan suatu kekuasaan, pelanggengan suatu kepentingan kelompok tertentu, tapi atas nama semua kelompok. Nah, itu yang disebut dengan proses pelanggengan ideologi. Ini ada beberapa teks dari Norman Fairlaw dan ini akan saya sambung di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.